melatih mata batin. Mata batin tuh kan bukan melulu soal lihat setan sebenarnya. Mata batin itu bagaimana kita bisa peka akan orang lain. Ya. Dan yang dilupakan adalah sebenarnya ya 2025 itu benar-benar diingatkan untuk mengingatkan diri kita sampai 9. Terus aku udah posisi aku kaki aku gini nih. Si Nunu megangin aku, Fadi, semuanya itu ada 4 orang yang megangin aku. Aku kayak gini yuk. Bambang. Udah begini nih dari dipegangin sama Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang malam bareng gua dan juga Ayu. Sudah ada seseorang yang memang selama ini selalu gue hindari kalau misalkan dia ngajak collab ke kontennya dia. Alasannya udah paling tepat adalah karena jujur gue takut banget. Gue ngeliat sosok orang ini aja kayak auranya memang beda ya. Dan gue gak berani bercanda sama dia berlebihan. Karena mungkin kalau gue bercanda berlebihan sama temen ya ribut, kita ribut berantem ya berdua gitu. Kalau gue ribut sama dia, yang turun bukan dia tapi pasukannya dia. Kita sambut Sarah Wijayanto. Sarah. Ayu, Wendy, akhirnya kita ketemu. Dia gitu yuk, tau gak sih? Kayak aku Takut, apa? dia takut Takut Kak. lah Kak. Masa takut? Takut enggak. Kan Ayu sama aku sama. Beda. Sama. Beda. Ayu masih tarafnya jatuhnya dia baru mungkin level 4, level 5. Lu kan udah mungkin 8, 9 atau 10 gitu. Ya Ayu kan menuju ke sana juga. Nih gua aja. Iya ampun. Ya gini nih, sebenarnya Iya. konten ini dibuat karena Ayu punya ketertarikan sama hal-hal seperti ini gitu. Dan gua diminta untuk nemenin aja gitu, buat ice breaking aja gitu. Oh. Dan bintang tamu pertama banget yang pengen banget Ayu datengin ya lo. Kak Sarah. Oh iya. Request dari dia. Nah Iya nih benar. Sarah udah datang nih. Gua cabut dulu gimana? Jangan dong. Gimana Kak Sarah dunia persilatan ini Iya nih. di tahun 2025 kemarin? Gimana ya dunia persilatan ini? Aku tuh yang lucunya sebenarnya dari sebelum masuk ke 2025 itu tuh kalau penelusuran ada berapa kali pesan-pesan yang datang kan. Maksudnya aku selalu nyampein lah pesan-pesannya itu. Dan ternyata ada hubungannya sama apa yang kita laluin di 2025. Maksudnya setelah kesini tuh baru kayak oh iya ya maksudnya mungkin si pesan A ini, pesan B ini. Jadi semua tuh berhubungan sama tentang kesadaran diri kita. Jadi banyak orang-orang yang lupa, yang serakah, yang mengambil lebih dari yang seharusnya, yang mengambil bukan haknya. Nah itu mempengaruhi tanah alam ini. Jadi dari waktu awal 2025 itu sebenarnya udah ada peringatan itu. Oh lu dari lu sendiri udah ngalamin itu, peringatan itu? Jadi waktu itu aku dihujat tuh, katanya aku nonton film Kong. Kebanyakan ngayal katanya, banyak yang itu. Jadi nanti mungkin aku forward ke tim biar bisa ditampilin. Ya. Jadi Mas D itu ngegambar ngegambar jadi ada ceritanya bumi. Nah itu di bawahnya bumi bukan ada bumi lagi tapi menggambarkan ada dimensi lain gitu. Nah itu adalah dimensi mereka yang jahat, yang negatif. Kenapa mereka bisa keluar ke atas? Karena manusianya. Karena sifat kita sebenarnya. Jadi banyak yang kepancing tanpa disadari membuka sesuatu, akhirnya membuat mereka yang jahat yang sebenarnya ada di bawah kita ini jadinya naik. Jadi sebenarnya gara-gara kita yang ngebuka soalnya. Kita yang ngebuka ya. Nah, aku Ayu mungkin jadinya kena splatteran gitu loh. Jadi sebelum mulai Kak Sarah ngomong ke Ayu kan, yuk gimana 2025 ini? Hah maksudnya iya, katanya lu bilang kan 2025 terasa jauh lebih berat. Lebih berat.
Jadi itu yang lu bilang tadi, Iya. ada pembagian energi yang kalian rasakan sehingga seakan-akan 2025 lebih berasa berat buat kalian. Secara personal ada aja kejadian yang apa ya, yang harus dirasakan gitu ya. Nah, yang namanya manusia pasti akan ada sesuatu ya. Pasti Tapi juga apa ya, misalnya rasa capeknya tuh berlebihan. berlebihan. Kemarin waktu tahun baru itu, aku kayak gimana ya, mixed feeling gitu rasanya. Sedih, capek, badannya tuh kayak apa ya, kayak menggambarkan situasi keadaan bumi Bumi. gitu. Heeh. Capek gak sih jadi lu? Capek lagi. Capek banget lagi. Tapi maksudnya jadi di situ makanya waktu tahun baru aku nggak kemana-mana, aku di rumah. Oke. Pas jam 12 itu aku di tempat tidur, ya aku berdoa aja. Maksudnya berharap mudah-mudahan 2026 ini lebih baik ya gitu untuk semuanya gitu, dan mudah-mudahan orang-orang ini nggak terlalu jauh karena udah pada kejauhan nih. Kejauhan. Iya, Yes. pada terlalu kejauhan gitu. Karena emang kalau Ayu merasakan ini sebenarnya layer dimensinya udah tipis banget. Makanya kadang-kadang Ayu mungkin melihat kan pakai batin. Ini tuh kayak kadang-kadang suka kelihat mata lahir sampai sejelas itu gitu. Dan mungkin orang-orang yang nggak peka bisa lihat juga, kayak Bang Wendy. Enggak mau. Mereka berdua mau ngisengin gua, mau ngebuka Nggak gua. ada, nggak ada yang mau ngisengin, nggak ada ya Kak. Udah, jangan bahas itu. Oke. Mau tahu sebenarnya Kak Sarah tuh punya kemampuan ini untuk ya lu paham lah, kemampuan ini tuh sebenarnya dari usia berapa sih? Dari kecil, turunan. Jadi Oke. dari nenek, kakek aku, bude, ibuku, semuanya. Nah, kalau yang trends itu yang suka ada yang masuk terus memberikan komunikasi itu ibuku. Oh. Tapi dulu ibuku itu jadi setiap malam Selasa Kliwon misalnya keluargaku itu ngumpul, nanti ada yang masuk ke ibu aku, nanti akan memberikan pesan. Cuman biasanya kalau ke ibu itu leluhur. Oke. Nah, kakek aku almarhum selalu mencatat semua yang diomongin, Disampaikan. disampaikan, tanggal, jam, nama, semua pesannya. Jadi kayak jadi buku. Jadi buku ya. Oh, oke. Iya, jadi emang kalau dulu ya turunan gitu. Cuman pertama yang aku inget ngelihat banget itu umur 8 tahun. 8 tahun. Itu ada yang berdiri di jendela gitu. Aku pikir pembantu di rumah. Kok lama-lama jadi gelap, jadi hitam makin gede gitu. Oh, bukan orang. Iya bukan orang. Itu di rumah di Jalan Kebalen. Tadi dulu nih. Kan ada juga yang bilang kalau anak-anak tuh punya teman hayalan. Ya kan? Dibentuk oleh imajinasi mereka seakan-akan gitu. Tapi untuk kasus lo dan kasus anak gua sebenarnya, Kauki tuh umur berapa ya? 3 tahun, 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun lah. Lagi main dia lagi duduk di apa namanya? Di lantai. Di lantai di area setrika lah, berberes mbak kita nih gitu. Terus dia kan lagi ngobrol, lagi main. Terus ditegur sama mbaknya ya, ditegur. Kauki lagi apa? Kan udah bisa ngomong ya. Lagi main. Main sama siapa? Sama teman Kauki lah. Oh iya. Iya. Nah, cuma pertanyaan gua waktu itu masih bukan denial ya, tapi lebih ke arah Apa sih? lo bukannya anak-anak memang punya teman imajinatif ya. Nah, lo pada saat itu ngerasanya itu teman imajinatif lo, atau lo lihat, lo sampein ke orang terdekat lo dan dia orang itu ngejelasin bahwa bukan, ini bukan teman imajinatif. Ini turunan Iya. ternyata. Kalau dulu itu sebenarnya kalau di lingkungan keluarga adalah bukan sesuatu yang aneh kan. Iya, iya. Jadi maksudnya kalau mereka kadang-kadang ngedenger bude sama ibu ngobrol tuh ketakutan juga gitu. Nah, cuman yang dulu yang aku rasakan itu pada saat di SD kelas 6 sama SMP. Ya namanya anak umur segitu ngeliat sesuatu di sekolah pasti kan aku ngomong lah. Ya. Oke. Ya aku dimarahin. Jangan nakutin anak-anak lain. Apa yang dilihat? Ada waktu di SMP 56 di Blok M dulu gue sekolah. Oke.
di lantai paling atas tuh di deket lab ada cewek di sono. Terus kayak mungkin kecelakaan kali. Soalnya ada darah-darah. Kan takut lah. Ya. Terus ya maksudnya anak umur maksudnya SMP kelas 1 gitu. Teriak, maksudnya kayak logika apa Ya. reaksi aku gitu. Ya. Aku dimarahin Sama sama guru. Karena bikin Iya, gaduh akhirnya. anak-anak yang lain kan takut. Saraswati Wijayanto kagak nggak ada yang berani tuh ke lab di atas gara-gara gue. Tapi kayak akhirnya kalau di luar aku memilih untuk yaudah deh gue nggak usah ngomong. Cuman kalau di rumah Baru ya itu hal yang biasa. Cuman tetap aja ya namanya kayak gitu masih tetap melalui proses. Enggak gue ya ini cuman di pikiran aja gitu. Tapi ketemu orang lagi yang dapat afirmasi begitu terus jadi berarti sempat ada denial. banget parah. Berapa lama sampai akhirnya lu sadar bahwa enggak nih ya udah ini it's a gift buat gua. Waktu itu aku belajar akhirnya kayak oh yaudah deh ini adalah bagian dari aku. Itu usia 30-an. Jauh jalannya. panjang dong. Panjang banget. Panjang banget. Dari umur 8 baru 30. Iya itu ya SD SMP ngelihat tapi pas udah menginjak 17 gitu-gitu kayak aku kayak nerima tapi enggak gitu loh. Susah gitu untuk nerima apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan. Sampai pada akhirnya ya juga nggak sengaja kan itu. Jadi lucunya dulu kan aku reporter di Trans 7 acara begadang tuh zaman dulu. Nah karena aku deket sama campers suka ngobrol sama tim kreatifnya. Jadi suka cerita tuh ada apaan ya. Jadi suka ngobrol-ngobrol gitu ya kan. Akhirnya mereka bikin ada acara horor, datangi jadi bintang tamu gitu. Nah dari situ nggak tahu kenapa, jadi kayak udah jalannya aku ikut acara itu, aku mengunjungi lokasi-lokasi yang memang seharusnya aku datengin. Oh. Lu tahu nggak di Palu, jauh nih kita ke Wentira ada kerajaan gaib lah gitu ya. Itu cuma tebing aja. Pas sampai sana kuncennya nyebut satu nama yang gak mungkin dia tahu dari mana nama itu. Yuk, dia nyamperin aku nyebut nama ini. Apa kabar udah lama. Kayak gitu. Itu satu contoh ya. Sampai akhirnya aku oh iya deh ya oke gitu. Jadi kan mau gak mau baru aku ngobrol tuh sama ibu. Mungkin dulu karena masa remaja aku kan gak pernah di rumah juga ya. Jarang kayak aku kan nakal gitu dulu. Jadi pas pada saat masuk 30-an itu sebenarnya baru yang ngobrol gitu. Kalau aku tuh ngelihat Kak Sarah tuh auranya tuh bagus sekali. Sangat bagus. Terima kasih. Bagus sekali. Nah, pada lihat-lihatan aku nih. Gue demen nih kalau kayak gini. Tapi nih. beneran di belakang Kak Sarah tuh menurut aku bagus sekali, cantik. Nggak tahu ya. Tapi gini, Sarah, kalau misalkan kayak as a manusia normal deh gitu, kan ketakutan udah pasti ada dong. Iya, pasti. Ada gak sih apa cerita lu atau momentum lu ngeliat apa di situ lu bener-bener kayak aduh, gue nggak mau deh kayak gini, gue mau ini hilang deh dari kemampuan gue gitu. Yang bener-bener kayak bikin lu takut banget, kayak mentok takut ini anjrit gue udah nggak mau Ini berat. Ya, ini berat banget. Sebenarnya waktu kejadian dari Amerika itu kan, jadi waktu ke Amerika itu oh yang penelusuran di sana. Jadi ada sesuatu yang aku kayak di marking gitu. Karena bersinggungannya udah sama yang demonic. Terus ada satu anak kecil namanya Denny, dia ikut ke Indo. Terus ya udah deh di rumah dulu nggak apa-apa. Ini orang. Itu pun juga masih denial loh pada saat jadi ada rasa gini, ini Denny ikut enggak lah nggak mungkin. Tapi gue tahu iya, gue masih suka gitu kadang-kadang juga. Enggak lah ini enggak. Tapi gue tahu iya gitu. PA juga karena kayak gimana sih? Terus ikut bener, terus akhirnya ya udah deh aku mengebiarkan dia untuk
untuk apa di rumah waktu itu. Oke, habis itu ini long story short, semenjak di marking di Amerika itu, setiap kali aku penelusuran dan ketemu sesuatu yang ada hubungannya dengan demonik, itu pasti yang dari Amerika berusaha untuk menguasai. Karena ternyata jalurnya ya kan sama aja gitu. Nah, waktu itu gongnya waktu kita collab sama Ghost Ranger, dia kan punya pakai alat. Alat. Aku udah bilang pokoknya nanti kalau misalnya ada sesuatu udah di brief lah, jangan sampai kecolongan gitu karena nih ada bahayanya gitu. Udah dikasih tahu kejadiannya gitu. Terus pada saat itu mungkin dia nggak pernah dapet aktivitas sebanyak itu kali ya. Terus aku udah bilang ini yang si sosok ini ada gitu. Yang Amerika. Ya, karena waktu di Klaten pernah datang. Jadi aku waktu itu aku lupa deh si Klaten dulu. Jadi waktu di Klaten ketemu yang demonik juga, dia masuk, aku hilang berapa menit. Jadi dia take over, aku ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pokoknya sampai 9. Nah, waktu sama Ghost Ranger, aku bilang matiin. Kagak dimatiin sama bocahnya. Alatnya. Iya. Oke. Kagak dimatiin. Matiin aku gitu. Alasan lu? Ya kan ada si bedul Karena kampretnya udah dateng. Ya. Ya kan? Terus dari si alatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Terus aku udah posisi aku, kaki aku gini nih. Si Nunu megangin aku, Fadi, semuanya itu ada 4 orang yang megangin aku. Aku kayak gini yuk. Ngambang. Udah begini nih dipegangin sama Wisnu. Terus pas aku balik semua udah kacau. Itu salah satu hal yang kayak aku mikir lah gitu, karena ini bahaya kan. Gitu. Cuman berpikir lagi kalau misalnya ditutup kan nggak mungkin ya gitu. Dan emang bener nggak mungkin ya? Kayak nggak bisa deh. Itu kan kayak lari dari takdir gitu. Dan aku udah memilih jalan ini. Cuman ada kejadian pada saat aku hilang, pada saat aku kesana di dunia sana, aku ngelihat si anak kecil tadi itu si Denny. Jadi dia beberapa kali dicoba untuk digunakan untuk ngelabuin aku, untuk take over aku. Terus ini kan kelasnya udah dunia gitu. Ya. Maksudnya kan selama ini kan masih terkukung ya, kalau informasi tentang makhluk-makhluk itu berdasarkan kan pasti kalau di luar kan film lah ya. Tapi kan kayaknya kan beda ya, setan kita sama setan sana kan beda gitu ya kan tampilannya. Kalau lu tahu di sini nih di Indonesia aja lu kesiksa kan, kalau misalkan lu penelusuran segala macam pasti dong kesiksa, nggak mungkin dong lu merasa santai, merasa senyaman walaupun lu udah nerima kondisi lu. Tapi kan di luar beda nih gitu. Beda, budayanya resikonya kan lebih lain besar ya. Dan resikonya lebih besar, nyawa. Mungkin karena apa namanya, kalau yang bikin beda mungkin secara budaya kan pasti berbeda. Itu yang bikin akhirnya ada perbedaan kalau di sini di Amerika atau bahkan di Eropa mungkin. Nah, cuman kalau sekarang itu aku jadinya tahu yang ranknya yang udah masuk ke rank itu sama aja semua. Kan penghubungnya satu. Jadi kalau misalnya ada yang satanik gitu ketemu satanik, kalau dilihat ujungnya sama. Makanya mau lari kemana? Nah itu di Klaten, mau lari kemana? Digituin gua, mau lari kemana? Nah waktu itu mungkin kayak bener-bener kalau mau ngelawan mereka itu nggak boleh ada kesombongan, nggak boleh ada ego di situ, harus netral gitu. Susah kan? Susah. Nah waktu itu aku gini, gue punya Tuhan gue gitu, gue maju salahnya, hilang. Nah pada saat yang kedua, aku netral, aku cuman kayak Tuhan, aku cuman punya Tuhan di sini. Di hati aku, dan aku bilang sama mereka, rasain aja hati aku nggak punya apa-apa, aku cuman punya ini yang ada di hati aku, rasain aja gitu.
Terus ya udah akhirnya waktu itu aku berhasil ngambil Denny, terus aku doakan. Nah cuman aku sebulan lebih berhenti, nggak mau penelusuran dulu karena hilang aku. Jadi om aku yang biasa nge-backup aku juga, kan aku belum cerita, pas ke rumahnya dia gini, lo habis dari mana sih? Biasanya kalau capek biasa gitu ya, ini enggak nih, hilang katanya aku. Gone. Hilangnya kayak gimana sih, maksudnya secara apa? Hmm, Secara fisik lu kelihatan banget, lu kayak orang kosong aku. kosong. Hmm, Tapi lu sadar. iya, itu aku waktu itu di kepala aku ada Sarah yang lain yang jahat, yang ngomong kalau aku 5 tahun lagi aku mati, dan aku percaya itu. Jadi ada Sarah yang jahat itu ngomong itu. Terus tapi udah hilang. Setelah sebulan lebih aku harus melakukan kayak banyak meditasi gitu, doa, hilang. Sarah itu udah nggak ada. Cuman kalau misalnya aku kepancing sama Sarah yang itu, bahaya loh itu. Iyalah. Iya. Aku sampai udah ngomong ke Nunu nih, kalau ini nanti udah mikirin, karena percaya gitu apa yang diomongin si Sarah ini. Gitu. Kalau gadis siapa? Gadis ada. Kalau gadis itu aku ketemunya nggak sengaja lagi penelusuran. Awalnya tuh ketemu si hantu anak kecil dulu. Ternyata namanya kita panggil Ade. Si Ade itu diurusin sama si Tante Kun ini, sama si gadis ini. Udah, kalau mau nonton ada episode judulnya Tante Kun ya. Nah itu setelah berapa lama aku memutuskan untuk yaudah deh, aku mau masukin cerita dia ke buku aku Wingit. Ya. Aku panggil lah si gadis. Belum tahu nih namanya gadis nih. Panggil Tante Kun nih, datang. Ngobrol-ngobrol. Namanya gadis. Terus dia kasih memori, terus akhirnya aku menuliskan ceritanya gitu. Ya udah baru tahu namanya gadis. Anak Tebet. Tinggal di Tebet. Ya, kata gua. Terus dulu suaminya itu rumahnya waktu itu di daerah Bogor, Puncak. Lucu deh. Lucu deh. buat lo Sar. Nggak, sampai sekarang dia masih ada di rumah. Lu berarti berapa banyak yang udah ikut lu ke rumah? Kalau Denny udah pergi, Denny pamit. Oke. Denny udah karena kan aku seberangin waktu itu. Kita doakan waktu pada saat kejadian itu. Sekarang ada gadis. Kalau di kantor nih ada nih Rahma namanya. Ada beberapa sih di kantor. Tapi kalau yang lain tuh agak lebih dikunci karena agak ada yang jahat, ada yang jahil. Dikunci lagi. Iya. Soalnya kan kita ada patung-patungnya. Waktu itu kita pameran bikin Wuruh Lelembut. Itu jadi patung-patungnya mereka kita bikin 1:1. Ada semua di situ, ada uwo, ada siluman ular, ada Pocica, Black Pocica. Terus ada aku ingat Suci, Ningsih, gadis, sama Rahma yang baru. Lu ngehandle-nya gimana sih Sar, maksud gua? Kan manusia nih ya. Gak usah kita bersinggungan sama hal seperti itu aja, kan ada capeknya, ada lelahnya sama hidup, sama masalah-masalah. Ini lu udah ada masalah personal, terus lu tiba-tiba bukan gue bilang masalah ya, maksudnya lu juga harus tetap bisa sinkron sama mereka. Dunia lu yang ini gitu. Ngebaginya tuh gimana energinya? Ya mungkin karena udah terlatih ya, karena aku belajar terus untuk menyelaraskan. Gimana sih belajarnya? Bukan gue ya, Ayu. Gue gak mau belajar. Enggak, sebenarnya kan kalau ditanya Kak Sarah apa sih ritualnya, orang mikir kali gue ritual, wah apain gitu, imotep gitu, enggak kayak gitu. Okay. Tapi itu sebenarnya kita kayak kesadaran diri itu tadi, gimana kita memperlakukan diri kita, gimana kita memperlakukan orang lain, melatih mata batin. Mata batin tuh kan bukan melulu soal lihat setan sebenarnya.
Mata batin itu bagaimana kita bisa peka akan orang lain. Yap. Dan yang dilupakan adalah sebenarnya ya 2025 itu benar-benar diingatkan untuk mengingatkan diri kita. Karena selama ini kita selalu melupakan diri kita. Bahkan memutuskan sesuatu yang besar itu atas dasar orang lain, bukan diri kita. Apa kata orang? Jadi Iya lagi. Iya benar. Iya benar-benar. di abandon kita tuh di terbengkeloi gitu Iya, kita. iya. Nah itu kita dipaksa untuk mencintai diri kita, mengenal diri kita lagi. Karena aku banyak mengenal diriku di tahun 2025 loh. Ternyata gini ya, ternyata gitu ya. Nah itu adalah salah satu hal untuk kontrol energi. Jadi pada saat kita kepekaannya itu apa ya, berempati sama orang, berempati sama diri kita sendiri, yaitu mempengaruhi dengan bagaimana pada saat aku mau melihat mereka. Oh oke, ini nanti dulu kan kita belajar untuk punya pagar kan, boundaries up. Sebenarnya sama. Nah kalau kayak Ayu kan bilang dia bisa kadang-kadang bisa ngelihat, kadang-kadang enggak. Terus kalau komunikasi kan belum kayak lu yang bisa menyampaikan sesuatu dan lu mungkin berkomunikasi. Terus apa yang disampaikan lagi sama lu gitu sebagai mediator lah. Nah Ayu nih sebenarnya bagaimana menurut lu? Bukan maksudnya gini. Sebaiknya apa yang harus Ayu lakukan? Wah, tanda-tanda. Ya Allah. Udah mulai batuk nih. Lah gatel. Ya. Sebenarnya kayak dijalanin aja sih senyamannya Ayu gitu. Nah Tapi kalau buat guanya, ya lu kan emang support istri. iya tapi kan gua suka stres sendiri juga. Iya nggak apa-apa kan, juga dia lahirnya begini. Iya sih. Ya kata gua. Iya sih. Kalau gak support gua sih kan, lu supportnya Ayu. Nggak, cuman maksudnya emang kadang-kadang ini kan hal yang apa ya, emang kita nggak bisa jelasin secara sih, logika benar. sebenarnya gitu. Tapi itu tadi gimana sih caranya, apa ya faith aja atas dasar cintanya Wendy ke Ayu. Nguatin guanya gimana ya, Sar? Iya Kuat ya. harusnya sih gimana ya, mungkin emang ya takut ya, tapi ya nggak apa-apa kan, itu bagian dari Ayu gitu. Cuman kalau misalnya dia nih diemnya kelamaan, Wendy giniin aja bun gitu, Oke. udah biar nggak kelamaan. Iya. Biar nggak kelamaan gitu kepengaruh, itu aja. Karena kan Ayu mungkin penasaran ya, masih Iya. penasaran, jadi kayak Banget. pengen apa namanya, pengen tahu lagi, pengen masuk. Nah Iya. harus hati-hati di situ karena apa namanya, mereka itu kan mengelabui gitu. Jadi kita harus percaya sama rasa, jangan sama mata. Jadi kalau misalnya mata itu bisa bohongin kita, looks bisa bohongin kita, tapi kalau rasa tuh enggak. Jadi harus melatih, itu harus latihan sih. Pasti kalau misalnya rasanya ada sesuatu yang nggak enak tuh pasti ada sesuatu gitu di situ. Cuman harus latihan. Nanti lama-lama akan kebiasa, jadi ngedeteksinya cepet. Nah, kadang-kadang mereka tuh kan energinya Ayu kan kayak istilahnya tuh wangi. Ya banget. mereka tuh seneng gitu. Gitu. Jadi magnet banget dia. jadi tuh kayak pengen, sebenarnya bukan untuk melukai, kadang-kadang mau mendekat aja. Cuman tidak semuanya boleh mendekat karena Ayunya nanti jadi capek. Jadi Ayu harus protect energinya Ayu. Karena kalau misalnya mereka ngedeket, nanti mereka makan energinya, walaupun misalnya nggak jahat, cuman kan jangan dong. Iya. Gitu. Nah, aku tuh belum bisa ya, mungkin itu tadi aku belum bisa, batin aku belum. Jadi kayak cuman aku ngelihat. Jadi kayak semuanya aku pengen tahu, pengen masuk ke dalam. Nah, Iya. Ayu juga mesti banyak latihan aja. Apa namanya? Gimana caranya supaya punya pagar. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam rumah juga, nggak boleh. Kadang-kadang dia suka ini sih, tapi kayaknya hampir sama kayak lu deh. Lu kan suka iseng juga kan orangnya. Kalau gue lihat ya gitu, kayak misalkan
Wendy ini gitu. Kalau dia juga gitu misalkan nih, ada orang cerita gitu, sama dia tuh kayak digali, ngerti gak sih? Hmm. Ntar end up-nya ke dia. Ya, karena Hmm. mungkin karena kalau Kasara kan udah punya pagar. Nah itu dia. Kalau dia kan Kalau kayaknya bukan mungkin nggak ada. kalau dia kan belum ada pagar nih. Sar jadi kayak aduh elah lo kan belum pernah ada pagar nih. Nggak apa-apa, kan bisa latihan. Makanya aku seneng jalan kaki itu sebenarnya itu tuh. Jadi kayak jalan kaki itu aku suka jalan kaki di GBK, jalan gibah gue bilangnya. Jadi sambil jalan tuh kan cerita Cerita, ya. ngobrol gitu. Jadi tuh latihan menyadari nafas kita, langkah kita. Itu latihan sebenarnya. Latihan kontrol kan. Jadi kita mengenal diri kita. Nah, dari situ nanti bisa tahu porsinya kita ini kayak gue nih kalau kayaknya gue nggak kuat deh kalau misalnya energinya tuh tahu kira-kira gitu. Misalnya aku punya sisa energi segini, udah deh mendingan nggak usah. Oke. Jadi latihan itu tuh coba deh ayo latihan jalan aja sambil apa ya apa itu namanya menyadari ya, kayak latihan menyadari langkah kita. Oh ini kaki gue ya, pernah nggak sih ngomong gitu? Iya. Terima kasih sama jantung, terima Iya. kasih sama paru-paru. Iya. Aku ngomongnya gitu, makasih ya Iya, iya. 46 tahun nemenin aku gitu. Baru aku lakuin. Dan itu sulit loh. Buat gue ya. Mm-mm. Iya. Karena pernah gue baca gitu kayak misalkan kita sebagai orang manusia tuh kadang-kadang lupa bersyukur ya. Yang kita pikirin cuma kerja, dapat duit, beli ini, beli itu, berteman ini itu segala macam. Yang kita lupa itu menikmati hidup hari ini dengan tarikan nafas. Jadi gue pernah nyoba tuh kayak menikmati nafas gue gitu. Tapi kayak cuma sesaat itu doang Sar. Abis itu kayak lupa ya lagi. udah. Iya. Back to normal life Iya. gitu. Padahal itu Iya. kayak ngebantu kita buat satu sisi rilis ya, kedua juga kayak bikin tenang. Iya, kita tahu ukuran kita sebenarnya. Jadi kadang-kadang ya itu latihan namanya juga manusia kan keras kepala ya kan? Banget. Sebenarnya udah tahu tapi dulu lakuin gitu. Nah, dari situ sebenarnya latihan kesadaran itu tadi. Nah, dari situ nanti Ayu bisa nanti aku kasih tahu gimana untuk magerinnya, cara bikin pagernya. Ntar kita ngobrol off cam. Anjay. Tapi Ayu harus punya Banget. Tapi sebenarnya juga kan karena turunan, jadi kan emang ada yang jagain juga gitu. Nah, cuman yang jagain ini tuh kita tuh kan nggak bisa dimanja. Ya. Jadi kita harus mencari jalan sendiri gimana caranya untuk menemukan yang pas buat kita gitu. Jadi kalau dulu tuh gue ngomong gini, waktu awal-awal tuh kan pernah ada yang ngirim-ngirim sesuatu juga tuh. Terus ke efek ke aku gitu. Terus aku bilang sama yang jagain aku, sama leluhur, kok gak jagain aku sih, kenapa dibiarin? Terus gue diginin lah. Pokoknya intinya dia ngomong gini, kalau lo gue ajarin lo mau kalau lo gue lindungin terus, lo mau belajarnya gimana? Juga. Iya benar. Iya lagi. Bahkan nanti lama-lama sebenarnya yang lebih capek itu energi orang. Iya. Maksudnya? Energi manusia. Kalau energi mereka ya udah begitu aja kan. Sedih, marah-marah. Ya begitu aja udah. Ya paling kalau ada yang jahat ada berasa gitu. Nah, kalau manusia tuh layernya kan lebih banyak ya. Lebih capek tau enggak jadinya. Bingung ya. Iya, dan menyimpan ininya tuh Iya. terlalu. Kalau kita ketemu kan kita enak. Iya. Anaknya kan ya begini aja udah gitu kan kita. Iya. Kan kalau ketemu orang lain kan belum tentu kayak gini. Karena kita pernah ngalamin juga kok ya. Waktu itu kita berada di sebuah tempat, sebuah lokasi, berkumpul sama orang, dan ternyata kita sadar bahwa kita kayaknya nggak seharusnya di situ deh, gitu. Ngerti gak sih? Iya lagi. Begitu pulang, capek kan? Capek. Iya, itu Ngantuk. draining. Itu draining loh itu. itu kita berdua tanpa kita sadari, kita berdua ya, Iya, totally berdua gitu. Gue nyetir, dia sebelah gue gitu. Nguap Itu sepanjang mulu. perjalanan nguap. Iya, itu draining itu energinya habis. Jadi nggak cuman mereka aja yang tidak terlihat, yang terlihat itu lebih melelahkan.
Ya kalau mereka udah nggak fake lah ya. Kalau kita mungkin ya masih ada area-area Ya. abu-abu. Iya, kalau mereka mungkin yang jahat berusaha untuk kayak ya nampilin apa untuk mengelabui gitu. Cuman ya eh, gitu aja gitu. Ya. Nah kalau manusia ada layernya banyak. Oke. Capek, Cinapine. Tapi kalau dari semua sosok yang pernah lo lihat langsung gitu, yang paling menurut lo ini sih best of the best, Serem. serem, Yang itu yang mau ngambil aku. yang di US sana. Mm-mm. Yang datang ke Klaten, yang datang waktu Kayak gimana ke sih Kak? puncak itu. Bentuknya? Nggak mau bilang. Jangan. Oh iya gitu tuh kan gue bingung kan. Sebenarnya tuh bukan bentuk iya, tapi juga rasa yang diberikan. Ya. Itu mengintimidasi iya. Terus dia akan memancing semua hal buruk yang ada di dalam diri kita. Jadi itu yang paling mengerikan sebenarnya. Maksudnya memancing yang buruk di diri kita untuk kita keluarkan. Keluar. Ini kayak pikiran-pikiran buruk, ketakutan kita. Itu kan dipancing. Nah, pada saat kita apa ya? Kan yang paling berat tuh ngelawan diri kita sebenarnya. Betul. Ya. Itu tuh yang serem. Jadi nanti mengarah ke sesuatu hal yang nggak baik gitu. Kalau yang menyenangkan ada gak sih, Sar? Mereka Heeh. banyak lah. Banyak. Contohnya gadis misalnya. Oke. Denny yang udah pergi itu, aku kehilangan banget tuh pada saat abis mendoakan itu. Kayak apa ya? Kalian tuh cuma maksudnya gini, menyenangkannya dari sisi lo tuh kayak ngobrol atau berinteraksi. Mereka memberikan, kan gini, mereka berinteraksinya juga nggak kayak kita, Iya. nggak kayak gini. Jadi memberikan rasa sama gambar gitu. Kadang-kadang bicara tapi puzzle kan. Jadi memberikan si gadis itu misalnya ya, gadis memberikan kenyamanan gitu bahwa dia tuh kayak sahabat yang emang sayang aja udah, nggak ada embel-embel apa-apa. Dan itu rasanya aku nggak bisa jelasin, rasa yang kurasakan itu kan apa ya, berbeda gitu pada saat ada rasa sayang yang diberikan sama sosok, tapi dia nggak mau apa-apa dari aku, paham gak sih? Paham. Jadi unconditional cintanya tanpa syarat gitu. Nah sama si Denny pun juga gitu. Mungkin karena aku nggak ada anak. Terus ya seneng aja gitu sama anak kecil kan. Ya apa ya, belajar banyak juga dari mereka bahwa ya manusia tuh kan harus melalui banyak hal ya. Dan kadang-kadang kita kalau berjalan jadi mereka belum tentu sekuat mereka, kayak gitu-gitu loh. Jadi itu yang menyenangkan buat aku. Sebenarnya diingatkan tentang hidup. Jangan sampai belok loh, jangan gini. Kan kadang-kadang kita jalan terus nih. Ada aja kan yang emosi mau begini nih. Gini lagi. Nah, mereka itu sebenarnya mengingatkan aku tentang kehidupan. Jadi kan ada orang yang setan-setan, hantu-hantu gitu konten. Aku nggak bicara tentang kematian loh sebenarnya. Aku bicara tentang cerita kehidupan mereka yang memang berakhirnya mungkin nggak enak gitu. Tapi cerita-cerita dari mereka ini untuk mengingatkan kita yang masih hidup bahwa hidup kita berharga dan kita harus mengingat diri kita, itu tadi mencintai diri kita, kesadaran tentang diri kita. Pertanyaan gua, seperti apa sih yang lo rasain ketika misalkan ada satu momen Sarah sampai DM Bunda waktu Bunda di US. Oh iya, waktu kita lagi di Amerika. Itu juga aku kaget. Tiba-tiba Kak Sarah, nggak tahu kita lagi ngobrolin apa, tiba-tiba Kak Sarah ngomong, kamu disamperin nggak? Itu pada saat kita di rumah dan itu kita habis digangguin. Terus aku kayaknya kalau nggak salah aku bilang sama Kak Sarah aku baru aja digangguin, iya kan? Iya kan? Jadi digangguin apa ya? Ayo lupa lagi. Udah lama itu ya? Udah lama banget kan? 2022. Itu lampu kita di kedap-kedip dulu, terus tiba-tiba plak mati, terus kayak apa nih? Terus nggak lama DM-nya Kak Sarah, terus aku kayak yang lah kok Kak Sarah tahu gitu? Iya.
Itu Kak Sarah tahu disamperin nggak gitu? Mungkin bukan aku. Ah. Enggak, tapi suka sering connect gitu kayaknya. Jadi ada beberapa orang yang, lo inget nggak lo ngomong gini, gila kalau gue nggak dengerin lo. Aku yang, Hah? kapan ngomongnya? Hah? Lo gila kali lo. Nggak, makanya aku suka lupa. Jadi banyak ada momen gitu tuh. Terus ntar ngasih tahu ada chat gitu misalnya, nih. Ada Itu kok, di mana, aku di masih ada. Instagram? Iya di DM Instagram aku Lu masih pakai ada. admin. Coy. Iya kayak gitu. Nggak Iya maksudnya benar itu di Amerika. tapi kadang-kadang emang suka connect kali kayaknya. Iya orang aku sampai ngomong kan, ada Enel kan ya. Kok Kak Sarah DM aku? Itu tuh sempat gitu. Sekonek-koneknya gitu. Ya nggak tahu lah itu semesta mungkin. Iya kan? Tapi kalau sampai Iya. detail kamu disamperin nggak? Berarti kan Loh Kak Sarah aja nggak? Lupa. Sarah lu ah. Iya Gila, lupa ya udah lagi. lupa lah ya. Iya lupa. Lupa lah ya. Heeh. Ya mungkin dia banyak orang yang dia hadapi, dia temui, ya kan banyak kasus-kasus juga yang tentang dunia Iya. ini Enggak, yang mungkin kayak pas berasa aja kita habis ngobrol ya. Nah itu aku lupa, masih ada kok DM-nya, ntar aku lihat deh. Mungkin habis ngobrol terus connect bisa jadi. ya tapi koneknya sampai Ya lu bisa kan. disamperin nggak? Ayo sensitif juga. Jadi aku ngerasain. Oh. Ya. Bisa gitu. Emang kalau nyebrang pulau benua gitu bisa? Bisa aja sih. Aku kan waktu dulu yang remote cleansing itu kan si klien-kliennya kan di Amerika semua yang aku dicekek lewat Skype. Coy. Ya. Tuh Tina Kinot itu juga zaman Skype tuh tahun berapa ya itu ya? Iya. Nah dari situ tuh aku juga itu sebelum ada DMS malah. Aku kan bantuin banyak orang gitu lewat Skype dulu. Dicekek. Mesti ngomong pakai bahasa Inggris ya kan? Udah harus tenang. Gimana caranya ngomong sama dia supaya dia nggak panik kan? Terus dia yang kayak gitu-gitu, orangnya kasihan deh. Terus dia bilang gini, pokoknya dia ngomong gini, Sarah dia nggak suka sama kamu nih, dia nggak suka sama kamu gitu. Aku kayak nggak bisa ngomong yuk. Aku kayak, aku bilang maaf banget, aku nggak bisa bantuin karena ini udah lewat dari level aku tuh nggak nyampe ke situ, aku nggak bisa gitu. Nanti aku akan hubungin orang yang di situ, itu gimana caranya harus tenang ngomongnya. Jadi aku lihat ada sosok, ada tanduknya masuk, jadi udah di badannya dia tapi baru setengah. Kesian, aku nggak bisa bantuin tuh. Jadi aku langsung kontak yang paranormal societies yang di situ karena dia harus lapor harus ke clergy dulu, harus eksorsis gitu. Cuman kan nggak semua pendeta nerima tuh di sana ya. Jadi harus ada jalurnya gitu. Kasihan deh, mudah-mudahan dia nggak apa-apa ya hari ini. Oh belum tahu kabarnya sampai sekarang. Karena yang nge-handle ada, jadi ada tim yang nge-handle di sana langsung. Aku bilang ini ada orang, ini aku bilangnya ini harus nggak bisa dari jarak jauh. Dan aku sejujurnya ini bukan aku nggak bisa gitu. Ini beyond my expertise, aku bilang beyond my level. Jadi mohon maaf banget nggak bisa, tapi aku akan kontak teman aku yang di sana. Terus akhirnya dibantu yang di sana. Tapi kan kayak rasanya hancur ya, nggak bisa bantuin Nggak bisa orang bantuin, ya. betul. Mana gue dicekek lagi gitu coy. Habis itu aku ingat aku gini, takut loh soalnya kayak nggak, waktu itu mungkin aku nggak mikir aku bisa bersihin orang dari jauh kan ya, melakukan good things. Yang baik bisa lewat ya, yang jahat kan pasti bisa juga gitu. Dan itu harus sadar betul bahwa mereka sama seperti manusia, ada yang baik ada yang jahat juga. Jadi kita harus 50-50 yuk. Gak boleh menaruh percaya 100%. Itu harus dari kita harus mendeteksi dulu. Ini gue sampai mana harus bisa percaya sama dia gitu. Karena gak bisa. Tapi apapun itu, mau baik mau jahat, kita harus lawan pakai doa. Terus kalau kemampuan lu untuk membaca sesuatu terhadap orang, itu juga pengembangan dari talenta yang lu punya? Enggak sih, aku gak bisa ngebaca orang Bukan, kayak misalkan pernah waktu itu gue lihat yang lu ngobrol sama Pras Teguh kalau gak salah, yang lu gini. Itu? Kayak ada yang bilang aja suruh ngomong itu. Tapi aku gak bisa. Misalnya gini kayak, ayo dong ada pesan apa, nah aku gak bisa tuh.
itu nggak bisa dibikin-bikin. Oke. Iya keluar gitu aja. Iya keluar gitu aja. Oh, Jadi kayak ada yang ngebisikin aja. kayak ada dorongan untuk ngomong kayak gini gitu. Nah pada saat ngomong kayak gini, ternyata Bener. iya gitu. Oke. Makanya kan doa aku tuh selalu gini, sebelum mulai syuting gitu apapun itu setiap hari juga gitu ya. Mudah-mudahan salah satu doanya, mudah-mudahan pesan yang harus disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Kan kita nggak pernah tahu ya bisa ngebantu Iya. satu kalimat tapi bisa bikin hati orang tenang misalnya gitu. Iya. Itu kan adalah sesuatu hal yang sedikit bisa membantu bumi ini gitu. Satu orang yang terbantu, satu orang yang happy, ada energi baik untuk bumi gitu. Kayak gitu cuman kayak gitu aja. Nah yang sosok pertama kali lu lihat nih, Mm. itu bikin lu bener-bener apa ya? Takut, Enggak. trauma. Sedikit trauma yang itu, yang Amerika ini. Tapi Kalau di lokalan di Indonesia? ya kan di Indonesia kejadiannya. Ya tapi kan itu anggaplah terbang nih dari sono nih. Enggak terbang lah. Iya maksud gua ini gua kan istilah doang Oh iya. maksud gue. Nongol dari bawah dung gitu. Nah iya maksud gua Mm, gitu. mm. Ya kan nyebrang nih dari Iya. Amerika ke sini gitu. Nah yang di Indonesia nih kan lu pasti dong ke banyak tempat, banyak penelusuran, banyak ketemu gitu. Yang sosok yang ada di film apakah sama dengan yang lu lihat? Terus Oh. seberapa? Kurang lebih mirip. Yang di film apa dulu nih, banyak loh film. Ya iya, Iya. maksudnya film-film horor Indonesia. Kalau Mbak Kun ya, Mbak Kun. Oke. Mbak Kun itu sebenarnya telenji. Banyak ada beberapa yang telenji. Oh ya. Nggak pakai baju, ada yang pakai kebaya, ada yang rambutnya agak segini, macam-macam. Nggak mulu harus panjang. Enggak. Nah kalau misalnya pakai daster, ada beberapa pakai daster. Kalau orang dulu tuh kan sehari-harinya kayak mau apa ya, wardrobe-nya tuh on gitu ya. Iya. Perhatiin nggak Iya. sih? Iya. Baju tidurnya kan kayak baju tidur yang kayak gaun Iya. yang segini ada Iya. renda-rendanya Iya. gitu. Warnanya emang kebanyakan putih yang silk gitu-gitu. Nah, ada beberapa yang emang kayak gitu. Jadi mungkin ada yang pernah ngelihat penampakannya gitu, jadi dibikinnya rambut panjang terus, bajunya putih, padahal nggak melulu, macam-macam. Nah yang bisa dibilang, ini kalau lu bilang tadi ada yang nggak pakai baju, terus ada yang bajunya begini, bajunya begini. Terus kenapa disebutnya kategorinya Miskun gitu. miskun? Nah, sebenarnya kalau miskun itu orang yang meninggalnya yang ada hubungannya dengan anak. Jadi kalau dilihat itu pasti lagi mengandung Oke. sebenarnya. Nah, kalau si gadis tuh sebenarnya bukan kun, tapi mirip kun. Maaf ya gadis. Gak usah dinengok dong, kan tinggal ngomong aja. Maaf ya. Cuman dia emang ya gitu bentuknya. Aku bikin patungnya aja pakai bajunya gitu kayak miskun. Lagi. Cuman dia mengakhiri hidupnya si gadis. Dia kalah, dia mengandung terus dia keguguran, dia stres, terus akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Dia nyesel juga, tapi ya gimana, udah lewat ya. Lucu tahu dia kalau waktu live di Tok Tok itu dia ngomong dia nggak ngerti tuh HP, kan harus dijelasin tuh HP apa. Waktu dulu belum ada handphone. Harus jelasin, kamu kenapa ngomong sama kotak katanya. Kotak. Lucu deh. Lucu gadis itu. Iya. Tapi mereka kayak berantem juga gak sih Kak? Berantem. Ini si bocah kureng ini. Bocah kureng. Si dia nih. Kalau misalnya ada di lokasi kan suka datang, suka ikut kan. Ada miskun yang lain, dia males. Oh. Iya, ada level-levelan gitu loh. Oke, Ya Allah, oke. gitu-gitu. Lucu kayak misalnya ada yang lebih tua gitu ya. Dia nggak mau. Dia kayak enggak gitu. Cuman kalau ada yang selevel sama dia nih, dia merong lu kayak cupang banget gitu tuh gak? Serem.
Jadi kayak apa ya, kayak teritorial Oh mereka iya, itu. oke. Teritorial gitu. Apa lo gitu. Lucu banget sebenarnya. Sama yang di sini berarti? Kalau enggak sih biasa aja kok. Maksudnya ada yang bestie Iya. gitu. Dia tuh males kalau sama yang lebih tua. Oh. Yang misalnya kunti merah gitu ya, yang maksudnya yang Iya. udah sepuh kan ada tuh. Dia kayak ya mending nggak usah lah gitu. Respect. Gitu. Yo. Iya. Heeh. Ngomongnya pada nyantai banget berdua ya. Iya. Iya, Ya Allah. respect. Lucu. Respect mbakku. Heeh. Terus dia bilang bentar ya aku mau ke depan dulu. Waktu itu lucu deh, kita syuting di mana gitu, ada kita bilangnya apa ya, aduh lupa deh. Pokoknya kita syuting di Jakarta Selatan, ada si Kunti Jaksel gue ngomongnya. Terus talkative talkative, terus dia yang kayak udah aku mau ke depan dulu lah, mau ngapain gitu, aku mau ngobrol sama dia. Oh bestie, aku bilang ya udah sono ke depan deh sono. Lucu banget, lucu. Ntar aku ada ininya kok, ada foto patungnya. Ntar aku ke kantor, aku fotoin, aku kirim biar bisa dipasang. Mukanya gak ada, cantik tuh dia. Iya. Iya, nggak ada yang ngomong nggak cantik. Gitu. Cuman ya kadang-kadang serem. Cantik kan? Cantik. Mukanya tuh kayak aku pikir dia ada mixnya, tapi kayak ada turunan Arabnya deh kalau menurut gua. Iya, ada turun cantik ya. Ya iya kan kalian doang berdua udah. Hidungnya mancung Iya. gitu. Lucu. Iya, percaya. Ya udah. Kan 2 lawan 1, bisa apa yang satu? Iya, gitu. Terima kasih ya udah ngajak aku main kesini. Makasih. Tapi kayaknya emang aku harus sering ketemu Ayu. Nanti kita harus sering ketemu ya. Sebelum kita tutup obrolan kita nih, Sar. Buat orang-orang di luar sana nih yang mungkin punya kemampuan sama lo, menuju lo, atau sama seperti Ayu gitu. Saran buat mereka baiknya bagaimana? Belajar mengenal diri kita sih gitu. Dan mencoba untuk mengurangi mendengarkan orang lain gitu. Dan kalau bisa cari orang yang emang bisa diajak ngobrol untuk bisa memberikan masukan. Cuman kalau misalnya sebenarnya gini, orang mau ngajarin juga akan ada batasannya. Karena yang harus mencari jalan adalah diri kita sendiri gitu. Jadi istilahnya kita diajarin teori gitu kan. Cuman prakteknya gimana caranya kita harus mengerjakan itu sesuai dengan kapasitas kita kan. Nah dari situ kita akan menemukan sendiri warnanya. Karena aku nggak mungkin bilang sama Ayu, yuk warna merah, enggak dong. Ayu harus punya warna sendiri. Kayak gitu. Sarawi Jayanto, selamat malam. Terima kasih. Dadah. Kasaran nih, ada yang nggak berhenti nangis nih. Ya Allah, kenapa nih? Gue udah tepok-tepok, bunda, tuh nggak berhenti nangis nih. Tuh Sar, Ayu ngerasa Ayu tuh ngerasa kayak ketemu ibu. Terus dia di hatinya kayak bilang, kok gue nggak diajak pulang sama ibu gue gitu. Tuh, makanya nangis nih, kagak berhenti nih. Tadi udah diem, ngomong lagi, nangis lagi. Ah, elah, ada baik masalah. Sarah.